Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa Al-Bahjah TV? Semoga sehat walafiat semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali saya Firas Bizi. Insya Allah di episode kali ini kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya dengan hal-hal yang menarik dan bermanfaat, dengan perbincangan penuh arti dan menyejukkan hati, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Berkat doa para pemirsa Allah. semuanya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, Amin, mudahkan amin, kita Allah. dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin, amin. Semoga juga Buya diberikan panjang umurnya Amin, dan amin, atas sehat semuanya. walafiat Amin. Buya. Jazakumullah. Mudah segala urusannya, baik urusan Amin. dunia akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin. Amin. Allahumma Syukran. Amin. Jazakumullah. Amin. Baik Masya Buya, Masya Allah. Langsung saja nih Buya, kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan pertama ini. Mengenai Islam, iman, dan ihsan ya Buya. Bagaimana pemahaman ketiganya dan keterkaitan antara ketiganya yang merupakan pilar dari agama Islam itu Baik. sendiri Buya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Itu kan penjabaran luas ya, pilar agama yang sudah kita hadirkan dalam penjabaran hadis Jibril. Mungkin yang ingin tahu lebih luas bisa dilihat di sana. Tapi sederhananya begini. Ada yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Awal pintu, langkah orang selamat, dia harus masuk Islam dulu. Untuk masuk lingkungan orang selamat. Kemudian setelah itu, dia menguatkan apa yang ada di dalam hatinya dari apa yang difahami tentang Islam tadi. Kemudian setelah itu meningkatkan dengan amal, namanya ihsan. Kurang lebihnya seperti itu gambaran sederhananya. Cuman kalau kita rinci begini, Islam adalah, kalau secara bahasa adalah pasrah. Islam adalah menyerahkan diri atau pasrah. Cuman dalam definisi para ulama adalah kita berserah diri kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ya. Kemudian sebagian menjelaskan, mendefinisikan dengan sederhana lagi, pasrah dengan zahir kita. Zahir kita. Sehingga rukun Islam apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat, membayar zakat. Semua adalah amal zahir dalam diri kita. Makanya untuk dikatakan seorang itu muslim, ya harus penuhi ini dulu. Akan tapi urusan keimanan ini tersembunyi di hati. Baru nanti langkah selanjutnya. Di dalam belajar memang seolah-olah dipilah ini Islam, ini iman, ini ihsan. Pada hakikatnya dalam pengalaman harus serempak. Sebab orang mengatakan dirinya Islam saja tidak beriman, ya nggak sah. Dia mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak beriman kepada baginda Nabi, ya nggak sah. Maka tidak cukup orang itu bersyahadat kemudian dia melaksanakan sholat dan seterusnya, tidak cukup. Harus itu dibangun atas dasar keyakinan. Cuman sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Jibril itu ada rentetannya. Pertama yaitu Islam, kemudian ada iman, kemudian ihsan. Nah, kita pun juga sesuai itu di dalam pemahaman. Kita pahami dulu tentang Islam. Yuk, yang ingin selamat, dia harus berikrar menjadi orang ahli syahadat. Mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad. Kemudian dia berusaha untuk bisa harus melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan seperti saat ini Ramadan, bayar zakat jika sudah punya uang, dan seterusnya. Ini adalah Islam. Jadi zahir semuanya kan. Kalau al-iman ini batin. Lihat dalam bunyinya dalam hadis, beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah. Ini dibahas dalam penjabaran akidah tentang bagaimana kita meyakini adanya Allah. Dan untuk meyakini ada Allah dengan mengenal sifat-sifatnya yang juga sudah kita hadirkan dalam akidah khamsin. Kita mengenal Allah yang maha ada, Allah maha dahulu, Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan seterusnya. Kita kenali Allah. Itu iman kepada Allah. Iman itu meyakini dalam hati, bukan lisan lagi. Masuk ke dalam hati.
Dari lisan masuk ke dalam hati, bersyahadat baru masuk ke dalam hati. Jadi kita meyakini Allah, meyakini malaikat Allah. Malaikat Allah. Nah, ini ilmu. Nggak cukup meyakini malaikat, bagaimana? Jangan salah persepsi tentang malaikat. Karena kan juga ada, setiap agama kan ada ilustrasi gambar-gambar yang disebarkan tentang malaikat. Kita tidak boleh ikut itu. Kita punya keyakinan malaikat itu. Yaitu ada ilmunya sendiri. Makanya ada, termasuk yang kita hadirkan, sengaja kami sampaikan dalam pembahasan sam'iyat, yang harus kita yakini tapi dari yang kita dengar, bukan dari yang lihat, maka kita jelentrehkan tentang malaikat. Ini beriman kepada malaikat. Beriman kepada Nabi, ya, kita mengenali sifat-sifat Nabi SAW, kan begitu. Iman. Kemudian beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah yang Allah turun. Harus kita yakini kalau itu dari Allah. Al-Quran dari Allah. Kalamullah. Begitu juga Injil, Taurat adalah kalamullah. Hanya perbedaannya adalah kalau kitab Injil dan Taurat memang Allah menurunkan dan Allah tidak berjanji menjaganya. Karena apa? Memang Allah sudah menyiapkan akan ada nanti Al-Quran yang bakal membawa isi Injil, isi Taurat, sehingga isi Injil yang Taurat yang sudah ada perubahan sudah nggak kepakai lagi. Sehingga kandungan Al-Quran itu mencakup semuanya. Sehingga rentetan imannya itu yang iman kepada Al-Quran harus beriman kepada Injil, Taurat, dan Zabur. Yang beriman kepada Injil, Taurat, Zabur harus beriman kepada Al-Quran. Begitu. Makanya sudah ada Al-Quran, maka kitab ini memang begitu Allah taruh. Bukan kita menghinakan. Bukan kitab ini lalu gak laku. Nggak, memang oleh Allah sengaja tidak dijaga. Di situ ada perubahan. Karena antara Injil dengan Injil ada perbedaan dan seterusnya. Karena sudah disiapkan kitab. Ini satu. Kalau kita bicara tentang keimanan, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Ibrahim sama. Tuhan yang Maha Tunggal. Kalau seandainya akidah khamsin diajarkan pada zaman Nabi Adam juga sama. Nabi Nuh sama, nggak ada perbedaan. Iman di hati, iman kepada Allah, sampai nanti iman kepada malaikat, kitab yang Allah turunkan, kemudian iman kepada hari akhir. Ini harus, hari akhir itu ada, hari akhir itu ada nanti setelah kita meninggal dunia, ada di alam barzah, ada dibangkitkan padang mahsyar, kemudian perjalanan padang mahsyar hingga sampai Anda semua ini yang menyaksikan masuk surga dan orang yang membangkang masuk neraka. Ini adalah masalah keimanan, qada qadar. Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, dari fakir, dari ini adalah Allah, itu dari Allah. Itu dibahas dalam keimanan. Jadi iman di hati. Iman di hati. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu tidak lain adalah keseriusan kita antara memadukan antara Islam dengan ihsan tadi. Iman tadi. Orang beriman bahwasanya kepada Allah, tidak bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan diucapkan di lisannya. Kemudian setelah itu diyakini dengan hatinya. Lah kalau sudah dia percaya, mengucapkan dengan lisannya, lalu meyakini dengan hatinya, bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Allah nyuruh ngapain sih? Nyuruh kita sholat, maka kita sholat, melakukan sholat tadi ya. Sholat, nah sholat itu harus ada kualitasnya dong. Maka makom ihsan, makom tinggi. Bagaimana kita sholat yang serius. Bukan sekedar menjalankan tugas sholat yang makanya ada sholat khusyuk. Khusyuk ada hubungannya dengan ihsan. Sebab ihsannya anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah. Artinya apa? Khusyuk sholat. Bahkan semua ibadah hendaknya harus kita lakukan dengan seolah-olah hadir Allah. Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi dalam hadis katakan fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat. Lah ini artinya apa? Sambil kita meyakini bahwasanya Allah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita yakini, kita beriman kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang sudah diwajibkan, maka di saat kita melaksanakannya, kita dengan penuh kekhusyuan. Makom ihsan. Jadi dalam kita beraktivitas, hendaknya selalu Allah kita hadirkan. Hadir, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Nah, merasa kalau kita dilihat Allah ini istimewa. Sekarang gini saja lah sederhananya. Kita perlu nguji kok iman kita kepada Allah seperti apa. Ada orang bekerja di sebuah tempat. Itu kan dikontrol dengan CCTV. Oh dia serius karena ada CCTV. Kalau sampai nggak bekerja atau dia leha-leha lah nggak serius, terpantau oleh CCTV, terekam. Nanti bisa saja di PHK atau macam-macam. Pokoknya bisa pokoknya kena sanksi lah. Nah ini ada CCTV. Kalau CCTV mati bagaimana? Sudah mati. Karena dia waktu ada CCTV melihatnya,
Dia serius karena dia iman, yakin bahwasanya ada CCTV, hidup lagi. Yakin. Jadi seriusnya dia ada hubungannya dengan keyakinan. Nah, kalau seorang hamba memang betul dia merasa dilihat oleh Allah, kira-kira maksiat susah atau gampang? Kan begitu. Susah, karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi permasalahan kita itu adalah kropos. Tidak sampai makom ihsan, maka iman itu ada. Cuman kadang ketutup. Kadang tiba-tiba sembunyi, bukan hilang. Kita iman bahwasanya Allah begini. Kita meyakini Allah maha menyiksa. Di saat kita berbicara Allah maha menyiksa hambanya melanggarnya, kita rasa takut. Cuman kadang besok lupa. Lalu kita maksiat. Kita ngerti, ini kewajiban dari Allah. Kalau tidak aku laksanakan dosa. Tapi tiba-tiba besok melanggar. Tidak melakukan kewajiban. Karena apa? Iman itu kan ada kemerosotan. Tapi kalau sudah iman kita sama Islam tadi kunci dengan ihsan, nggak akan lepas. Sehingga dalam setiap keadaan dia merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Ini. Lah tingkat merasa dilihat oleh Allah antara orang dengan orang berbeda-beda. Ada orang yang kelas full merasa dilihat oleh Allah, makom wali tinggi. Ada yang kelas 90%, enggak tahu kita berapa persen. Kita merasa dilihat oleh Allah. Kadang-kadang kita suka lupa. Artinya kita harus berusaha untuk meningkatkan bahasanya dalam setiap perilaku kita lihat oleh Allah SWT. Sehingga di saat duduk kita sadar kita lihat oleh Allah. Ngapain coba duduk begini? Saya harus istighfar. Di sana ada perempuan misalnya membuka aurat. Bagi saya haram. Kenapa? Nggak ada orang. Bahkan mungkin kacanya hitam di dalam mobil. Nggak ada yang tahu. Cuman apa? Dia merasa dilihat oleh Allah. Nggak usah tolak-tolak ada orang. Nggak usah. Tapi ada orang menghindari kemaksiatan hanya karena dia takut dipandang jelek oleh manusia. Sehingga di saat tidak ada manusia bebas. Nah, karena imannya iman sekelas manusia. Yakin bahwa manusia melihat baru dia menghindar dari kemaksiatan. Tapi kalau sudah makomnya makom ihsan, ini yang istimewa. Makom ihsan merasa dilihat oleh Allah SWT. Nah, makom ini yang selalu diasah. Islam, iman, diasah dengan ilmu ihsan. Atau yang sering disebut dengan ilmu tasawuf. Sehingga para ulama mengatakan kayak Imam Ghazali, belajar ilmu tasawuf, kan belajar sholat fardu ain. Belajar wudu fardu ain. Tapi belajar ilmu tasawuf membersihkan hati ini adalah fardu ain di atas fardu ain. Karena apa? Orang melakukan sholat, bisa saja dia tidak khusyuk dan tidak diterima oleh Allah. Tapi ternyata belajar khusyuk, belajar menjaga hati, ini paling istimewa. Sehingga ilmu yang disebut dengan fardu ain di atas fardu ain. Kita bersedekah banyak. Kalau tidak ikhlas, dapat pahala tidak? Nggak dapat pahala. Tapi ilmu ikhlas perlu dipelajari. Nah itu ilmu ihsan itu biasa disebut dengan ilmu tasawuf. Sehingga orang beragama harus dia berislam, beriman, berihsan. Sehingga ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Nggak bisa dipisahkan. Ilmu fikih itu belajar tentang, itu menyempurnakan tentang keislaman tadi. Ilmu akidah menyempurnakan keimanan. Ilmu tasawuf, bagaimana penggabungan ini bisa dalam kita beramal tuh serius, benar, khusyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus difahami. Cuman masalah ini kan beda-beda orang cara. Kalau ulama kita mengatakan sederhana, harus belajar ilmu syariat. Ilmu syariat harus ada, ilmu akidah harus ada, ilmu tasawuf harus ada. Makanya kalau berfikih-fikih saja, tidak pakai ilmu tasawuf, ngentengin. Bahayanya di akhir zaman ini, orang menekuni dunia tasawuf, tapi tidak kuat ilmu akidah sama ilmu fikihnya. Berantakan, liar dia. Sehingga kalimatnya banyak bertentangan dengan syariat. Sehingga menjadi perusak tasawuf. Sehingga tasawuf yang diajarkan ulama kita adalah tasawuf yang betul-betul tasawuf ini untuk mengawal keislaman dan keimanan. Sehingga sholatnya khusyuk, sedekahnya tulus karena Allah. Kemudian urusan dengan sesama manusia dipantau dengan perilaku akhlak yang mulia, dengan ihsannya tadi, dengan ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf. Masya Allah. Baik Abu ya, ketika kita sudah menjalankan ketiganya nih Abu ya, apakah kita sudah disebut dengan Muslim yang sempurna, atau apakah Islam sendiri juga telah sempurna Abu ya? Bagaimana? Islam sempurna, maksudnya Islam dari zatnya, Islam sebagai agama sempurna karena dari Allah. Cuman tidak ada dari kita yang sempurna dalam menjalankan Islam. Yang mengatakan aku sempurna dalam menjalankan Islam itulah sombong. Kayak ngaku nabi dia. Tidak ada yang sempurna. Ada orang kan kita melihat orang dermawan dari satu sisi, teledor sholatnya. Ada orang rajin sholat tapi agak belit. Kita manusia.
Cuman orang cerdas adalah berusaha untuk menggapai Kesempurnaan. Islamnya Islam sempurna itu, kalau Islam al-yawma akmaltu sudah disempurnakan. Islam sudah sempurna dari dasar hukumnya Al-Quran, hadis, kemudian penjelasan para ulama, Islam sempurna. Cuman untuk saya dalam berislam berbeda-beda. Maka sering kami sampaikan, tidak ada yang sempurna dalam beragama. Maka berusaha untuk selalu menyempurnakan diri, satu. Kemudian kalau melihat orang lain, jangan lihat dari sisi negatifnya. Lihat sisi positifnya, dia telah berislam. Ya. Baru sisi negatifnya kita benahi perlahan. Kadang kita selalu melihat jeleknya saja ke orang. Ingat, tidak ada yang sempurna dalam beragama kecuali Nabi dan hamba-hamba terkasih Allah. Secara umum kita ada namanya kesalahan, kan begitu? Betul. Kesalahan itu adalah berarti tidak sempurna dong Islam kita. Ya. Tapi Islamnya sempurna. Tapi untuk dengan saya, masa sombong banget, aku telah menjadi Islam yang kafah, Islam sempurna. Sombong. Saya akan menyempurnakan Islam di diri saya. Islam ya jelas sempurna dong. Ya. Ajaran dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawaban-jawabannya nih. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi penjelasan-penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.